Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, perseteruan antara Caimin versus Yeni Wahid dianggap membuka luka lama yang tidak menguntungkan bagi PKB di tengah panasnya tahun politik. Benarkah demikian? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat komunikasi politik Karim Suryadi. Selamat malam, Prof. Karim. Selamat malam. Ya, Prof, melihat perang di medsos antar kedua tokoh Caimin dan juga Yeni Wahid ini, bagaimana analisa Anda? Apakah sengaja dimunculkan karena timingnya tahun politik? Ya, menurut saya itu bukan sesuatu hal yang serius ya, karena itu kan ya riak-riak antara putri dan ponakan Gus Dur gitu. Belum lagi mereka pernah terlibat konflik yang lebih tajam ketika Yeni Wahid dipecat dari kedudukannya sebagai Sekjen PKB pada 2008. Nah, jadi apakah itu disengaja didesain atau tidak, saya kurang tahu gitu ya. Tetapi kalau kita melihat sejarah PKB, sejarah Caimin, dia besar karena berhasil melampaui berbagai konflik. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, jika seseorang terlahir dari gelombang samudra, maka dia tidak akan takut dengan riak-riak air gitu ya. Nah, tetapi persoalannya sekarang yang serius sebenarnya adalah isu retaknya hubungan antara PKB dengan NU, bukan antara Caimin dengan Yeni Wahid menurut saya, tapi PKB dan NU. Mengapa demikian? Meskipun dalam pemilu 2019, anasir-anasir yang mendukung PKB itu bukan hanya NU, tetapi banyak didukung oleh relawan-relawan di daerah-daerah, di desa-desa yang terlibat dalam penggerak pembangunan desa, BUMDes, dan lain-lain. Tetapi jangan lupa bahwa image dan captive market PKB masih NU itu tidak terbantahkan. Kita melihat misalnya, begitu partai ini didirikan dan lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, digagas oleh para kiai, maka partai ini langsung melejit saat itu, mendapatkan suara 12 juta lebih. Dan meskipun suaranya menurun ya pada 1999, kemudian menurun menjadi ya sekitar berapa ya, pada pemilu 2004 itu turun dari 12,62% menjadi 10,56%, kemudian anjlok pada pemilu 2009 hanya 4,95% karena PKB terus didera konflik. Tapi kemudian ketika Caimin terpilih melalui Muktamar Semarang, PKB merangkak naik pada pemilu 2014 9,64%, dan 2019 itu menjadi 9,6% atau dengan suara 13,57%. Selisih sedikit dari debut pertamanya di pemilu 1999, hanya selisih sekitar 1 juta suara. Jadi artinya kalau PKB dianggap melejit pada pemilu 2019, sesungguhnya menurut saya merupakan satu recovery ya, satu recovery yang hanya ditandai 1 juta lebih suara dibanding ketika kelahirannya. Apa Prof. artinya? Karim, yang jadi pertanyaan kemudian adalah terlepas dari ini by design atau tidak by design karena timingnya adalah timing tahun politik begitu ya. Tapi yang ingin kita lihat adalah pernyataan dari Yeni Wahid sendiri yang mengatakan bahwa hanya ego politik sendiri saja Caimin gitu untuk mencalonkan diri. Jangan sampai berseberangan dengan sepaham oleh NU dan nantinya akan merugikan umat NU sendiri. Nah, apakah menurut Anda statement ini sebetulnya memang mengingatkan Caimin? Nah, itu yang ingin saya katakan tadi ya sebelum dipotong, bahwa meskipun Caimin mengatakan bahwa meskipun didera beragam kritik dari Yeni Wahid tapi tidak berpengaruh terhadap raihan suaranya yang terus naik, tetapi kenaikan itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan debut pertama partai ini ketika ikut pemilu pertama tahun 1999, yang notabene baru dilahirkan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Artinya yang harus dijaga benar oleh seluruh komponen PKB adalah harmonisasi hubungannya dengan Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Yang kedua,
Apakah itu ego pribadi atau tidak? Menurut saya sekarang adalah saatnya bagi pimpinan partai politik untuk melakukan pendekatan-pendekatan, komunikasi politik, menjalin hubungan dengan siapa. Perkara apakah itu akan ditanggapi sebagai kegenitan gitu ya, sebagai ego pribadi, itu biarlah mitra atau orang yang didekati yang akan menilai. Tetapi diam tidak melakukan pergerakan politik, sama saja dengan ikan masuk ke dalam kubangan air yang tidak menyediakan oksigen untuk hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang lebih penting dari pernyataan Yeni Wahid adalah garis bawahnya bahwa hubungan antara PKB dengan Nahdlatul Ulama itu harus dijaga. Karena itu bukan saja akan mempengaruhi raihan suara PKB, tetapi juga akan membangun image PKB di mata partai politik lain, di kalangan konstituen, dan stakeholders lainnya. Saya menduga isu retaknya PKB dengan NU akan mengurangi daya tawar keseksian PKB. Karena apa? Karena ketika orang melihat PKB, orang melihat NU. Meskipun sejak awal ada garis tegas antara NU dan PKB. Ketika partai ini dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, sudah ditegaskan bahwa Nahdlatul Ulama bergerak dalam bidang inspirasional. Dan PKB bergerak pada tataran operasional, artinya ide-ide kebangsaan, ide-ide kemanusiaan, ide-ide kemaslahatan umat Nahdlatul Ulama dipraktekkan, dioperasionalkan oleh PKB. Jadi NU adalah otaknya, NU adalah nuraninya, PKB adalah kaki dan tangannya. Sejak itu sebenarnya seperti itu hubungan dari awal. Karena itu maka kalau orang melihat Yeni Wahid sebagai representasi NU, dan Caimin sebagai ketua umum PKB, maka akan serius ketika ribut-ribut ini dibaca sebagai riak-riak perpecahan antara PKB dan NU gitu ya. Baik, Jadi menurut Prof. saya Karim dengan kata lain artinya dapat disimpulkan pada cuitan dan lain-lain. Iya, artinya dapat disimpulkan bahwa perseteruan ini memang merugikan dari sisi PKB sendiri begitu ya, terlebih sosok Caimin menurut Anda. Oh iya, tentu saja karena kan publik akan melihat dari apa yang nampak di permukaan. Ya meskipun misalnya Yeni Wahid kan ringan-ringan saja ya menanggapi komentarnya Caimin gitu ya, jangan baper gitu ya. Kan kalau di lisan kan itu kan mereka saudara kok. Tapi ingat gitu ya, konstituen, kader di bawah, umat di akar rumput akan membaca itu sebagai ikon perseteruan gitu ya, ikon perseteruan. Apalagi ketika mereka bentrok ini ya, ribut-ribut ini dihubung-hubungkan dengan hubungan antara NU dan PKB yang sudah menjadi pengetahuan umum, sekarang agak-agak merenggang gitu ya, karena pergerakan dan orientasi politik yang berbeda. Meskipun sesungguhnya apa yang diingatkan oleh Ketua Umum NU itu sebenarnya adalah kebijakan dasar Nahdlatul Ulama yang kembali ke hitoh, yang ingin menjadi rumah bersama bagi semua warga Nahdliyin, apakah itu yang bernaung di kamarnya PKB atau yang berada di kamarnya P3 atau di partai lain begitu ya. Tetapi sekali lagi menjadikan NU sebagai rumah bersama warga Nahdliyin itu tidak mudah. Mengapa? Karena sejak kelahirannya, sekali lagi sejak kelahirannya Nahdlatul Ulama itu tidak monolit secara politik, tidak tunggal secara politik, gitu ya. Ini yang akan mewarnai hubungan sekaligus juga menambah kesaksian Nahdlatul Ulama di mata partai lain, sekaligus juga energi yang menghidupkan dinamika hubungan politik antara NU dengan partai-partai politik, khususnya antara NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Baik, Prof. Karim, sayang sekali durasi kita sangat terbatas, sebetulnya masih banyak yang ingin kita ulas, tapi ya kita harapkan semoga saja konflik ini segera menemui titik temu begitu ya, dan lebih bijak di antara kedua belah pihak, bukan hanya perang dan saling sindir di media sosial, apalagi ujung-ujungnya adalah merugikan salah satu pihak. Baik, terima kasih. Perlu dikhawatirkan sebenarnya. Baik, oke. Terima kasih Prof. Karim sudah bergabung sama kami di Top News. Selamat malam.